Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini berjudul tidak ada perbedaan. Mari kita membaca artikelnya terlebih dahulu. Setiap pagi pria Yahudi berdoa demikian. Saya bersyukur karena Allah tidak menciptakan saya sebagai seorang kafir, seorang budak dan seorang perempuan. Dalam budaya Yahudi, seorang perempuan bukanlah suatu pribadi, melainkan sebuah benda. Perempuan tidak mempunyai hak legal satupun. Ia milik mutlak suaminya yang boleh memperlakukannya sesuka hati. Jemaat Efesus sebagian besar berlatar belakang Yahudi. Karena itulah, pemahaman-pemahaman Yahudi masih mewarnai relasi antara jemaat sehari-hari, termasuk dalamnya hubungan antara suami istri. Meski mereka telah menjadi Kristen, namun pemahaman tentang perempuan lebih inferior daripada laki-laki masih memenuhi benak mereka. Bahkan ada yang masih memperlakukan istri mereka menurut pandangan Yahudi. Paulus mendapat informasi tentang hal ini dan harus memberikan pengembalaan. Paulus menasihati bahwa adalah benar seorang istri harus tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Allah. Tunduk karena kasih dan bukan karena intimidasi. Tunduk karena ucapan syukur dan bukan karena perbudakan. Hal yang sama pentingnya bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Suami harus melindungi istrinya seperti Tuhan melindungi jemaatnya. Suami harus berkorban untuk istrinya seperti Tuhan berkorban untuk jemaatnya. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya seperti Tuhan menjamin segala kebutuhan jemaatnya. Demikianlah hubungan Tuhan dan jemaatnya. Karena itu, sebagai suami istri berlakulah demikian. Dari semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dengan gambarnya. Saling merendahkan berarti tidak menghargainya. Saudara, mari kita melihat bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Dikatakan begini, hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, yang telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita mulai ayat 22 ya. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah pertanyaannya gini, kalau tunduk kepada suami yang baik sih enggak apa-apa ya. Kalau misalkan suaminya itu main tangan, apakah tetap harus tunduk? Bagaimana jika sang suami enggak main tangan sih, tapi ngejak investasi bisnis yang melawan firman Tuhan? Tetapkah harus tunduk terhadap suami? Nah, kata kuncinya itu bukan hanya tunduk. Di ayat 22, tunduklah suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kata seperti kepada Tuhan itu memiliki arti yang sangat penting. Gitu ya. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi peranan seorang suami disamakan seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Yesus, nah ini lihat ya. Kristus sebagai kepala jemaat itu kerjaannya apa?
Yesus mengajarkan servant leadership, yaitu prinsip mencuci kaki murid-muridnya. Suami itu berarti kalau misalkan seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, berarti kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang berciri khas servant leadership. Jadi suami harus memiliki jiwa yang rela melayani dan berkorban dalam membina suatu hubungan rumah tangga dengan istri. Frase menyelamatkan tubuh erat kaitannya dengan penyalipan Kristus di kayu salib, yaitu penebusan manusia. Kemudian ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi tunduk ini bukan dalam berarti mutlak. Sekali lagi tunduk ini seperti kepada Kristus. Gitu loh. Karena jika misalkan suami main tangan terhadap istri, haruskah istri hanya pasrah menerima perlakuan suami yang kasar itu? Tidak, bukan. Kalau suami main tangan ya istrinya harus lari menyelamatkan diri lah. Jangan diam saja. Karena suami yang main tangan pasti bukan cerminan Kristus pada jemaat. Kalau dia bukan cerminan Kristus terhadap jemaat, maka buat apa seorang istri itu tunduk kepada seorang suami? Dalam konteks main tangan. Ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 25 menjelaskan ayat ke-23. Ya. Jadi ayat 23 ini berbicara status suami sebagai kepala jemaat. Ayat 25 berbicara aktivitas suami itu disamakan dengan mengasihi jemaat. Jadi frase menyelamatkan tubuh di ayat 23 disamakan dengan frase menyerahkan dirinya baginya di ayat yang ke-25. Jadi keterangan terakhir ini bernuansa pengorbanan. Karena kalau kita lihat ayat yang ke-23 itu dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas ya. Ayat yang ke-25 bagian terakhir itu yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami yang baik itu adalah suami yang memiliki kasih Kristus di atas kayu salib. Nah yang tulisan ungu, pernikahan adalah suatu pengorbanan keakuan dari masing-masing individu sehingga membentuk visi baru bersama yang mengarah kepada Kristus. Jadi definisi pernikahan adalah suatu pengorbanan keakuan dari masing-masing individu sehingga membentuk visi baru bersama yang mengarah kepada Kristus. Keterangan dari menyerahkan dirinya. Jadi ayat 26 dan 27 itu merupakan keterangan dari frase menyerahkan dirinya baginya. Nah, menyerahkan dirinya baginya ini diterangkan dalam ayat ke-26 dan 27. Dikatakan gini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Jadi artinya jemaat Kristus adalah jemaat yang dikhususkan. Kata kudus itu dikhususkan, dipisahkan. Ya. Jadi kalau jemaat Kristus itu dikhususkan baginya, maka suami itu juga harus dikhususkan bagi istri dan sebaliknya. Jangan sampai suami dikhususkan bagi istri orang lain, ini bahaya. Nah, jadi di sini dikatakan dikhususkannya secara kudus dan tidak bercela. Ayat 28 sampai 30 disamakan demikian suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi ini adalah tindakan nyata seorang suami mengasihi istrinya sendiri seperti Kristus itu mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Sekali lagi dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak layak untuk menerimanya. Demikianlah kasih Kristus kepada jemaat. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena bagi pribadi yang sudah menikah, tadi kan definisinya sudah meninggalkan daripada keakuan. Kalau sudah meninggalkan daripada keakuan, maka harus membentuk visi baru, junjungan baru yang dikejar bersama. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini diulang-ulang ya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kemudian ditegaskan karena kita adalah anggota tubuhnya, berarti Kristus adalah kepala.
Ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pertanyaannya gini, apakah ini artinya tidak boleh serumah dengan orang tua? Enggak begitu ya, enggak begitu ya. Karena maksud daripada ayat 31 itu gini ya. Ada suatu pemerintahan baru ketika seorang itu berumah tangga. Jadi yang selama ini pria atau wanita mungkin masing-masing tunduk pada orang tua mereka. Ya itu memang benar. Karena memang ada hormatilah ayah dan ibumu. Jadi masing-masing pria dan wanita dalam keluarganya masing-masing harus tunduk kepada orang tua mereka. Tetapi setelah menikah maka orang tua tidak boleh lagi turut campur dalam pengambilan keputusan dari rumah tangga. Sehingga ketidakbolehan orang tua itu untuk turut campur itu digambarkan atau dinyatakan dalam kalimat ayat 31 itu adalah anak laki-laki itu meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi meninggalkan artinya tidak ikut tergantung lagi sama orang tuanya. Karena toh sudah menikah membentuk keluarga baru. Nah dikatakan di sini rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi pernikahan itu sama seperti hubungan Kristus kepada jemaat. Nah ini kita bicara tentang kelemahan istri dan suami dalam relasi rumah tangga. Dikatakan begini, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kenapa muncul daripada frasa-frasa seperti ini? Karena kelemahan daripada seorang suami adalah bisa main tangan, main kekerasan terhadap istrinya. Karena secara umum fisik suami itu lebih kuat daripada istri. Sehingga untuk menunjukkan supremasinya, maka main tangan atau kekerasan itu adalah ciri khas secara natural. Maka itu sebabnya dinasihati. Seorang suami yang modelnya seperti ini, itu harus mengasihi istri. Nah kalau Anda main tangan, Anda main kekerasan itu bukan dikatakan mengasihi istri. Itu malah menjadikan istri sebagai sansak, sebagai lawan daripada UFC. Tak boleh. Nah, sedangkan kelemahan daripada seorang istri biasanya seringkali membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang. Maka akibatnya misalkan suami orang lebih sukses, maka dia bisa menghina suaminya yang dianggap kurang sukses di mata dunia. Sehingga para istri dinasihati supaya apa? Menghormati suami. Oke, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.